Hai semuanya, ketika kita ngomongin tentang keinginan untuk menjadi kaya, hal pertama yang sering terlintas dalam pikiran adalah impian tentang kemewahan, kebebasan finansial, dan kehidupan yang tanpa batasan. Siapa sih yang gak pengen hidup nyaman, bebas dari stres karena utang, dan bisa ngebeli apapun yang diinginkan? Tapi di balik impian itu ternyata ada sisi gelap yang seringkali gak dibicarain sama orang. Sisi gelap ini muncul ketika keinginan untuk jadi kaya berubah menjadi obsesi yang merusak. Pernah nggak kamu ketemu sama seseorang yang begitu terobsesi sama uang? Orang yang setiap detik hidupnya hanya dipenuhi oleh satu hal, yaitu gimana caranya bisa dapat lebih banyak uang. Mungkin pada awalnya hal ini terlihat wajar. Toh bekerja keras untuk mencapai kesuksesan adalah sesuatu yang baik kan? Tapi saat ambisi itu mulai menguasai seluruh hidup mereka, disitulah sisi gelap ini muncul. Salah satu sisi gelap dari orang yang terobsesi untuk jadi kaya adalah hilangnya keseimbangan hidup. Mereka menjadi begitu terfokus pada tujuan akhir yaitu uang, sehingga ngelupain hal-hal yang juga penting kayak keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Seringkali orang-orang kayak gini menghabiskan seluruh waktunya buat kerja, mikirin cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, hingga lupa bahwa ada dunia luar sana yang menunggu untuk mereka nikmati. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya ngerasa hampa meskipun secara finansial mereka berhasil. Lantas, apa gunanya banyak uang kalau nggak ada waktu buat menikmatinya? Nah, kemudian ada juga sisi gelap yang muncul dalam bentuk perubahan perilaku. Ketika uang menjadi tujuan utama, gak jarang seseorang mulai menghalalkan segala cara buat mendapatkannya. Mereka mungkin mulai berbohong, menipu, atau bahkan menyakiti orang lain demi mendapatkan keuntungan finansial. Dalam banyak kasus, orang-orang kayak gini itu mulai kehilangan moralitas dan integritasnya. Mereka lupa bahwa ada nilai-nilai lain dalam hidup yang lebih berharga daripada sekedar angka di rekening bank. Nah, hal ini semakin diperparah oleh lingkungan dan masyarakat yang seringkali memuja kekayaan dan kesuksesan material. Di mana-mana kita ngelihat iklan yang menggambarkan kehidupan mewah sebagai tujuan akhir dari kesuksesan. Media sosial pun juga berperan besar dalam membentuk persepsi ini. Ngelihat orang lain hidup dalam kemewahan, itu seringkali ngebuat kita ngerasa nggak cukup, dan ini ngedorong kita buat terus berlari mengejar kekayaan. Akibatnya, banyak orang yang mulai ngerasa bahwa hidup mereka nggak berharga kalau mereka nggak kaya. Sisi gelap lainnya adalah munculnya rasa iri dan dengki. Ketika seseorang terobsesi dengan kekayaan, mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka mungkin ngerasa senang ketika ngelihat orang lain gagal, atau merasa nggak nyaman ketika melihat orang lain sukses. Ini karena dalam pikiran mereka adalah dimana ketika orang lain berhasil, itu sebuah kegagalan bagi mereka. Rasa iri dan dengki ini bisa sangat merusak baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi hubungan mereka dengan orang lain. Nggak hanya itu aja, orang yang terlalu fokus untuk jadi kaya seringkali ngerasa tertekan sama ekspektasi mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa mereka nggak bisa berhenti di situ aja. Mereka merasa bahwa setiap pencapaian harus diikuti oleh pencapaian yang lebih besar. Hal ini bisa menyebabkan stres yang luar biasa yang pada akhirnya merusak kesehatan mental dan fisik mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi bahkan dalam hidup mereka sehari-hari. Ketika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar uang, mereka juga mungkin akan kehilangan makna hidup. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu nggak selalu datang dari kekayaan materi, tetapi dari hubungan yang bermakna, pencapaian pribadi, dan perasaan puas dalam diri. Orang yang terlalu terobsesi dengan kekayaan mungkin gak pernah merasakan kepuasan ini, karena buat mereka selalu ada lebih banyak yang bisa dicapai, lebih banyak uang yang bisa diperoleh.
Mereka hidup dalam siklus yang gak ada habisnya, selalu ngejar sesuatu yang seolah-olah gak pernah tercapai. Selain itu, ada juga sisi gelap dalam bentuk ketakutan. Ketika seseorang telah mencapai kekayaan, mereka mungkin hidup dalam ketakutan akan kehilangan apa yang udah mereka peroleh. Mereka takut akan penurunan finansial, takut akan pesaing, dan bahkan beberapa takut akan kematian, karena semua kekayaan mereka nggak bisa menyelamatkan mereka dari hal itu. Ketakutan ini bisa sangat melumpuhkan, ngebuat mereka terus-menerus merasa cemas dan nggak pernah benar-benar nikmatin hasil jerih payah mereka. Kemudian ada juga isu mengenai dampak sosial. Orang yang terlalu fokus pada kekayaan mungkin mulai memandang orang lain hanya dari segi keuntungan yang bisa diperoleh. Mereka mungkin mulai ngelihat hubungan sebagai transaksi bisnis dan nilai seseorang diukur dari berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Ini bisa mengakibatkan isolasi sosial di mana mereka akhirnya kehilangan teman-teman sejati dan hubungan yang tulus karena semua orang di sekitar mereka hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial. Di sisi lain ada juga dampak pada etika bisnis. Ketika orang-orang menjadi terlalu terobsesi dengan kekayaan, mereka mungkin mulai mengambil jalan pintas dalam bisnis. Mereka mungkin terlibat dalam praktik bisnis yang gak etis kayak korupsi, penipuan, atau bahkan eksploitasi. Mereka beralasan bahwa semua ini sah-sah aja selama bisa menghasilkan uang. Namun pada kenyataannya, praktik-praktik ini gak hanya merugikan orang lain tapi juga bisa merusak integritas bisnis itu sendiri. Pada akhirnya, semua ini kembali kepada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup? Apakah kekayaan material benar-benar adalah tujuan akhir atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Banyak orang yang telah mencapai kekayaan luar biasa tetapi tetap ngerasa nggak puas. Ini menunjukkan bahwa kekayaan materi nggak selalu ngebawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati mungkin justru berasal dari hal-hal yang sederhana kayak kebersamaan dengan keluarga, melakukan hal-hal yang kita sukai, dan ngerasa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi mungkin alih-alih terus ngejar kekayaan tanpa batas, kita perlu ngajuin pertanyaan yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kekayaan itu bisa jadi alat buat mencapai tujuan, tetapi nggak seharusnya menjadi tujuan itu sendiri. Jangan biarin ambisi kita mengaburkan pandangan kita tentang apa yang benar-benar berharga. Karena pada akhirnya, ketika semua udah dikatakan dan dilakuin, yang paling penting adalah gimana kita menjalani hidup kita dan bukan berapa banyak yang kita punya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.